Dewan Juri yang terhormat, visi dan misi semua negara maju adalah kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakatnya. Demikian juga dengan generasi muda Indonesia yang harus diberikan jalan terbaik menuju pendidikan unggul untuk Indonesia maju oleh aktor yang berwenang dan berperan besar, yaitu pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, dengan tegas dan jelas kami menyatakan bahwa kami menolak mosi pada siang hari ini yang menyatakan bahwa Dewan ini akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Student loan pada prinsipnya atau yang kita tahu sebagai pinjaman pendidikan, juga fasilitas pembiayaan khusus untuk membantu mahasiswa membayar biaya kuliah dan kebutuhan akademik dengan skema atau alur cicilan berkala yang mereka lunasi di waktu yang akan datang. Berbeda jelas dengan beasiswa, dana ini adalah hutang yang wajib dikembalikan beserta bunga setelah jangka waktu tertentu, adalah pinjaman dana pendidikan. Negara melalui pemerintah hanya berperan sebagai penyedia program atau pemberi pinjaman atau memberikan subsidi keringanan, bukan menanggung dan bukan melunasi utang tersebut secara penuh kepada pihak swasta yang menjadi penyedia dana. Tim Pro menganggap bahwa student loan adalah program yang berjalan secara sistematis, namun sistematis yang terjadi tidaklah berlangsung secara manusiawi. Pendidikan seharusnya menjadi jalan mobilitas sosial, bukan awal dari rantai utang untuk seluruh generasi muda yang mengejar pendidikan mereka. Tim Pro memberikan narasi bahwa student loan adalah sistem yang lebih efisien dibandingkan beasiswa. Mereka mengatakan bahwa beasiswa terlalu selektif, terlalu picky, bahkan hingga disebut elitis. Namun, kami ingin bertanya, apakah solusi dari sulitnya akses pendidikan harus dibayar dengan utang yang kemudian harus kembali dibebankan kepada penerima bantuan? Dewan Juri yang terhormat, student loan memang terdengar sistematis formalitas di atas kertas, di mana mahasiswa dipinjamkan uang terlebih dahulu, lalu membayarnya kemudian setelah lulus, yang artinya akan ada beban yang mereka tanggung sampai dengan di mana mereka mempunyai penghasilan. Tetapi masalahnya, Indonesia bukan hanya berbicara tentang akses masuk kuliah, melainkan juga kemampuan bertahan hidup setelahnya. Jika mahasiswa atau mahasiswi yang mendapatkan bantuan tetap harus membayar, melunasi, dan menyisihkan bantuan yang mereka miliki untuk pembayaran student loan, jelas bukanlah hal yang efektif untuk pola pendidikan dan keberlangsungan hidup mereka. Pemerintah yang menjadikan student loan pastinya akan menyalurkan dana, mengusahakan dana, dan mengutamakan generasi muda Indonesia yang terkendala dalam segi ekonomis latar belakang keluarga, yang tentunya mempersulit mereka untuk bersekolah, memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari yang seharusnya dapat ditanggung oleh pemerintah tanpa membebankan mereka dengan dalih bantuan. Kami percaya bahwa penerapan student loan justru dapat berpotensi menurunkan kualitas pendidikan Indonesia dan memperbesar ketimpangan sosial. Mengapa? Karena ketika beberapa oknum pihak kampus, terutama kampus swasta, mengetahui bahwa mahasiswa dapat membayar melalui pinjaman, biaya pendidikan atau UKT kuliah akan semakin mudah dinaikkan oleh pihak kampus. Kampus akan merasa aman menaikkan UKT karena mahasiswa dianggap bisa untuk membayar hal tersebut nantinya. Pendidikan berubah menjadi industri yang berorientasi dan berfokus pada uang, bukan lagi hak dasar yang harus dilindungi oleh negara. Lalu, siapa yang paling terdampak? Tentunya adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga menengah ke bawah yang akan terkena imbasnya. Jika kita berkaca dan melihat standar internasional, negara yang paling dominan menggunakan metode tersebut adalah Amerika Serikat. Perlu kita ketahui juga, standar student loan yang beroperasi di Amerika berlangsung terutama karena biaya kuliah negara tersebut sangat amat tinggi dan tidak disubsidi oleh pemerintah. Sistem ini kemudian dirancang untuk memastikan akses pendidikan tinggi terbuka, yang menjadikan kuliah sebagai bentuk investasi masa depan. Indonesia sendiri sebenarnya tidak sama sekali asing dengan hadirnya student loan. Namun, penerapannya terbilang sangat terbatas, diperhitungkan, dan sifatnya sangat berhati-hati. Hal ini disebabkan oleh dua masalah utama yang mendukung dan menjadi latar belakang argumen saya pada siang hari ini. Yang pertama, pengalaman masa lalu yang gagal akibat kredit macet. Indonesia pernah menguji coba skema pinjaman mahasiswa melalui Kredit Mahasiswa Indonesia atau KMI pada awal tahun dekade 1980-an. Program ini akhirnya diberhentikan pada tahun 1990 karena banyaknya mahasiswa yang menunggak dan gagal mengembalikan dana pinjaman setelah lulus, yang artinya mahasiswa yang mendapat pinjaman masih harus berlindung pada penghasilan atau pekerjaan yang memadai untuk mengcover hutang pendidikan mereka yang nantinya akan langsung terpotong secara otomatis kepada bank atau pihak swasta. Kedua, masih berhubungan dengan pengalaman trauma dan pembelajaran di masa lalu. Kondisi sekarang menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan lapangan kerja di Indonesia sama sekali belum stabil. Banyak lulusan di Indonesia belum langsung mendapatkan pekerjaan dengan gaji layak dan memadai jika student loan diterapkan. Banyak mahasiswa akan kesulitan membayar utang setelah lulus, yang akibatnya generasi muda justru terbebani finansial sejak awal mereka berkarir atau sejak awal pekerjaan mereka. Tim Pro juga mengatakan bahwa student loan adalah sebuah mekanisme yang sistemnya mencakup dan menjangkau semua orang. Namun faktanya, tidak semua orang berani untuk hidup berdampingan dengan hutang, terutama hutang pendidikan yang kasarnya bersifat sumber hidup. Banyak keluarga di Indonesia masih takut terhadap sistem pinjaman karena kondisi ekonomi negara yang sama sekali belum stabil. Lapangan pekerjaan dengan janji 19 juta sama sekali tidak merata, bahkan tidak ada wujud nyatanya dari pemerintah. Gaji lulusan baru belum tentu cukup untuk membayar, dan angka pengangguran sarjana masih banyak dan merajalela.
Artinya apa? Student loan bukan memperluas akses pendidikan, tetapi memindahkan beban pendidikan dari negara kepada mahasiswa itu sendiri. Pendidikan seharusnya menjadi alat mobilitas sosial, tetapi dengan student loan, mahasiswa justru memulai masa depannya dengan tekanan finansial. Mereka cenderung akan memilih jurusan berdasarkan gaji tertinggi, bukan minat ataupun potensi. Dan apakah itu sistem pendidikan yang sehat? Kami rasa sama sekali tidak. Kemudian, tim pro menyerang beasiswa karena dianggap terlalu selektif. Namun justru karena dana negara terbatas, bantuan harus diprioritaskan kepada mereka yang paling membutuhkan dan berkompeten untuk negara. Solusinya bukan mengganti bantuan menjadi utang, tetapi memperbaiki sistem beasiswa dengan memperluas kuota, meningkatkan transparansi, dan memperbanyak bantuan pendidikan melalui penyaringan yang efektif dan selektif, sehingga tidak mengganggu dan tidak merusak ekonomi negara. Karena bantuan pendidikan yang baik adalah bantuan yang membebaskan mahasiswa untuk belajar, bukan membebani mereka dengan cicilan di masa depan. Maka dari itu, kami menolak student loan di Indonesia karena atas dasar argumen kami yang sangat amat kuat, di mana student loan berpotensi menaikkan biaya pendidikan, membebani generasi muda dengan utang, tidak menjamin pemerataan akses dan mengubah pendidikan menjadi komoditas ekonomi, di mana artinya pendidikan hanya diperlakukan seperti barang transaksional atau dagangan atau bisnis yang tujuannya mencari keuntungan. Fokusnya bukan lagi soal hak untuk belajar, tetapi soal untung rugi dan kemampuan untuk membayar. Pada akhirnya, pendidikan seharusnya menjadi jalan untuk mengangkat kehidupan masyarakat, bukan justru menjadi awal dari beban utang generasi muda. Student loan mungkin terdengar modern dan sistematis, tetapi dalam realitas Indonesia, faktanya di dalam lapangan, sistem ini beresiko menaikkan biaya pendidikan, membebani mahasiswa dengan cicilan, tidak menjamin pemerataan akses, dan perlahan mengubah pendidikan menjadi komoditas ekonomi. Kami tidak menolak kemajuan, kami menolak solusi yang memindahkan tanggung jawab negara kepada mahasiswa. Karena ketika seseorang harus takut berutang demi bisa belajar, maka pendidikan sudah kehilangan esensinya sebagai hak dasar sebuah negara. Yang dibutuhkan Indonesia bukan pendidikan berbasis hutang, melainkan pendidikan yang benar-benar terjangkau, aman, dan mampu melindungi masa depan generasi mudanya. Maka oleh karena itu, kami dengan yakin dan kami dengan tegas menolak mosi pada siang hari ini. Terima kasih.